minta Tanjung Perak, saya minta Belawan, saya minta Makassar, semuanya dwelling time diperbaiki. Nggak bisa seperti ini. Tahu berabrik seperti ini. Saya pastikan. Selamat malam pemirsa, kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini saya Doni Dekeiser akan mengawal Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan amarahnya atas lambannya penanganan bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara. Presiden menegaskan PT Pelindo I yang membawahi Pelabuhan Belawan tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama untuk memangkas waktu bongkar muat. Kepala negara juga menyoroti dwell time di sejumlah pelabuhan, antara lain di Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan juga di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jokowi meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mengusut penyebab lambannya waktu bongkar muat di sejumlah pelabuhan. Apa sesungguhnya faktor yang menjadi penghambat sulitnya memangkas dwelling time sesuai dengan instruksi Presiden? Apakah praktek kecurangan serta pungli yang diduga masih terjadi menjadi satu-satunya faktor lambatnya dwelling time di sejumlah pelabuhan? Inilah pemirsa yang akan kita diskusikan dengan narasumber yang telah kami undang di studio. Sudah hadir Kepala Badan Koordinasi Asosiasi Kadin yang juga Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Alfi Yuki Nugraha Hanafi, yang akan berdiskusi bersama saya dalam Prime Time Talk. Pak Yuki, apa kabar? Baik. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita diskusi, Pak Yuki, saya akan mengajak pemirsa untuk kita lihat kembali pemirsa betapa marahnya Presiden Joko Widodo akibat waktu bongkar muat di sejumlah pelabuhan ternyata masih jauh dari target dan masih jauh dari harapan kepala negara. Bahkan Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri untuk bertindak tegas dan menangkap kemungkinan adanya pelaku praktik pungutan liar di pelabuhan yang menjadi penyebab lambannya waktu bongkar muat. Kepala negara menegaskan tidak akan ada toleransi kepada para pelaku pungli di lapangan. Kita simak sama-sama pernyataan tegas Presiden Joko Widodo. Saya minta Tanjung Perak, saya minta Belawan, saya minta Makassar, semuanya dwelling time diperbaiki. Di Belawan itu masih 7 sampai 8 hari. Belawan yang pegang Pelindo berapa tuh? Pelindo 1. Jangan sampai masih 7 sampai 8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7 sampai 8 hari? Bongkar muatnya, dwelling time-nya. Di Belawan coba. Cara main-main seperti itu udah gak bisa lagi kita. Ada 8 crane. Yang dijalankan hanya 1 crane. Untuk apa? Tawar-menawar aja. Saya dahulukan, tapi mana? Terus terang mereka minta, saya minta uangnya. Gak bisa seperti ini. Saya berabrik seperti itu. Saya pastikan. Saya pastikan. Saya akan perintah Kapolri untuk Belawan, untuk Tanjung Perak kalau masih seperti itu, nggak bisa. Kalau di sini bisa 3,2, di sana juga harus bisa 3,2, di tempat lain juga harus bisa 3,2. Pak Yuki, tidak perlu menjadi ahli membaca gestur ya untuk menerjemahkan betapa marahnya Presiden. Bagaimana Anda mensikapi statement Presiden itu? Ya, terlihat Presiden di sini kecewa ya. Karena sebetulnya kan Pak Jokowi ini sudah sejak dari 1 tahun yang lalu. 1 tahun ya? Ya, marah terakhir 1 tahun kan? Hampir 1 tahun yang lalu lah. Kurang lebih kalau saya nggak salah sekitar bulan Oktober, November. Iya, iya. Dan beliau tentunya juga mengecek ke lapangan kan, apa sebetulnya yang terjadi. Memang kalau kita bicara dwelling time itu artinya kita bicara import, ya, kita bicara fokus import, ya. Jadi kalau sebuah proses logistik itu kan ada import, ada ekspor, ya. Dan kita juga harus menyamakan definisi daripada dwelling time itu sendiri. Ya, saya selalu dari tahun lalu sampai sekarang saya tetap sama. Ini ada proses pre-clearance, custom clearance, ya, dan post-clearance. Post-clearance. Ya. Dan setahu saya, ya, bahwa dwelling time ini dalam kesepakatan di UNESCO, ya, karena ini kan bahasa dunia, bukan bahasa di Indonesia saja, ya. Itu kita berbicara mengenai
proses barang sejak dia turun di pelabuhan sampai barang itu keluar dari gate pelabuhan, dengan catatan semua proses dari kepabeanan maupun dokumen harus sudah selesai. Ya, bukan juga memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tapi proses dokumennya belum selesai. Ya. Nah, mengenai jumlah hari yang ada di Belawan ataupun yang lain, kalau setahu saya sih harusnya sudah tidak setinggi itu lagi, ya data itu. Tapi saya nggak tahu juga dari mana Presiden mendapat. Tapi prinsipnya kami mendukung kok. Karena kalau dari perspektif pelaku logistik, ya semakin cepat barang itu keluar akan semakin baik untuk kita. Semakin cepat keluar semakin baik. Betul. Oke, itu prinsip bisnis ya. Yes. Nah, dan itu yang sebenarnya dikesalkan oleh Presiden Joko Widodo. Anda sebagai Ketua Umum ALFI tadi ya, benar ya, betul. Pak Yogi, Asosiasi Logistik dan Forward Indonesia. Sebenarnya yang menjadi persoalan penting itu apakah barang cepat masuk dan diproses atau cepat proses dan cepat keluar? Ya, jadi gini, kalau proses dari, kan ini ada perannya masing-masing, ya termasuk kami dari sisi pelaku. Betul, dan semua di area pelabuhan itu? Di area pelabuhan, ya kan. Kalau kami bahkan dari pelaku logistik itu sampai ke tempat tujuan, ya, apakah itu manufaktur ataupun pergudangan. Lebih panjang lagi ya? Lebih panjang lagi nih ceritanya. Nanti kalau kita mau bicara prosesnya, bisa kita bicara lagi gitu kan. Nah, kalau proses dwelling time itu sendiri, seperti yang tadi saya jelaskan, ya sejak barang itu turun. Turun dari kapal. Turun dari kapal. Tapi biasanya proses pre-clearance itu harusnya dilakukan sebelum kapal itu datang. Diinformasikan, ya ada pre-clearance. Dan itu bukan domain kami. Itu domainnya importir, ya kan? Dan kalau di pemerintahnya terkait dengan 18 kementerian dan lembaga, ya kan? Sebetulnya peran daripada pelabuhan sendiri kan hanya masalah bongkar muat nih, ya kan? Dia begitu clearance selesai, ya barang itu keluar. Iya, tapi kan semua kementerian lembaga itu kan ada representasinya di pelabuhan kan? Sudah satu atap bisa kan? Belum juga. Ini kan harus keterkaitan belum dengan terintegrasi yang disebut dengan National Single Window itu, ya udah kita sering dengar. Dari 18 kementerian kalau saya nggak salah hanya baru 5 mungkin yang masuk di dalam sistem itu. Ya, sisanya belum. Sisanya belum. Nah, dan ini yang membuat dwelling time tadi menjadi semakin lama. Salah satu faktor ya kan, ada proses pre-clearance, ada custom clearance. Nah, barangnya sendiri itu kan ada beberapa kategori. Ya, kalau jalur prioritas, 2 hari itu udah keluar. Itu udah keluar, ya berarti keluar dan selesai. Jalur prioritas itu maksudnya apa? Jalur prioritas biasanya ada beberapa industri manufaktur yang mereka sudah melaporkan melalui kementerian terkait, tergantung jenis manufakturnya apa. Ya. Sudah fix ya, sudah pasti. Ya, let's say otomotif. Ya, mereka kan suku cadang misalnya. Bukan suku cadang, misalnya mereka membutuhkan untuk pembuatan unit kendaraan suku cadang. Kita sampaikan suku cadang tertentu kan masih ada sebagian yang diimpor, yang impor. Itu langsung keluar aja karena sudah terlist. Yang list. Nah, hanya menghitung dwelling time itu kan tidak hanya dari sisi ini, harus dihitung semuanya, termasuk juga yang memang harus melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini kan membutuhkan waktu. Itu yang kita sudah dorong dari 1 tahun yang lalu, semua masuk di dalam satu sistem. Yang Anda maksud ini kementerian dan lembaga itu? Yes, masuk di dalam satu sistem agar memudahkan. Bayangkan saja, kadang-kadang kan kita harus mengecek barangnya seperti apa dan bagaimana, membutuhkan lab. Nah, kalau prosesnya sebelumnya kan ini sudah jelas jadinya. Ya, nah ini yang kadang-kadang masih lambat gitu loh. Dan setelah 1 tahun baru 5 lembaga yang terintegrasi tadi. Informasi yang saya dapatkan seperti itu. Ya mungkin bisa lebih dicek itu. Saya khawatir masa jabatan Presiden Jokowi sudah selesai, belum beres juga. 1 tahun. Kita harapkan tidak seperti itulah. Harusnya kalau ngelihat bahwa Presiden begitu kerasnya ya, Pak Jokowi begitu kerasnya. Saya selalu bilang ya bahwa logistik ini salah satu yang akan menaikkan daya saing perdagangan kita. Betul. Ya kan? Apalagi kalau itu menyangkut, tapi jangan lupa, kita juga jangan terlalu fokus terhadap dwelling time. Ya. Ekspor ini juga penting, hanya topik hari ini kan kita bicaranya dwelling time. Gitu ya.
seperti itu. Nah, ini soal keluar masuk ya sebenarnya ya. Ini mengenai barang masuk ya ke pelabuhan, begitu dia kontainer itu menyentuh gitu ya di pelabuhan atau di lapangan gitu ya, penumpukan gitu kan, sampai dengan keluar pelabuhan ya, gate ya. Kalau kami pelaku logistik dan transportasi itu masuknya pada saat custom clearance dan post clearance. Berarti sudah di pelabuhan ya kan sampai keluar sampai ke tujuan begitu ya. Oh, ini betul. mata rantai yang cukup panjang ternyata Pak Yuki ya. Mata rantai panjang itu tergantung dari hari kan sebetulnya. Ya, hari itu yang tadi saya bilang jalur prioritas tidak ada masalah. Yang masih ada masalah ini kan yang melalui misalnya jalur merah lah, istilahnya kita ya. Kenapa disebut merah? Karena lama itu? Bukan, karena memerlukan pemeriksaan. Ya, hanya di sini juga ada jalur kuning istilahnya gitu ya. Harusnya di mana-mana juga ada jalur merah dan jalur hijau aja. Makanya ada sekarang kuning. Itu bisa ada ruang abu-abu. Bisa dipindahkan dulu nih. Jadi keluar ya, dwelling time-nya turun. Ini kan pada saat waktu itu, jadi gini, pada tahun 2012 itu salah satu yang tertinggi lah import ya. Karena kondisi ekonomi kan sedang bagus. Sebetulnya kalau kita lihat per hari ini harusnya bisa lebih baik. Karena ekonomi global sedang melemah, Indonesia juga mengalami perlambatan, sebetulnya import juga turun. Tapi kok ininya, jadi sebetulnya ini saya lihat juga jangan-jangan kalau turun ini memang kondisinya juga sedang kontainer yang masuk ini memang juga turun gitu loh. Jadi kita harus melihat, nah inilah saatnya kita benah-benah. Ya, saatnya lah ini diperbaiki. Yang menarik statement dari Pak Kapolri menurut saya ya. Pak Kapolri menyampaikan bahwa kita harus mulai dengan disebut dengan pre-clearance, custom clearance, post clearance. Saya yakin ya Pak Tito itu sudah mengetahui itu ada di mana sebetulnya penyebabnya. Ya. Mudah-mudahan ini sinyal positif. Mengetahui ada di mana persoalan, bukan karena mengetahui di mana ruang untuk bermain kan? Oh iya. Saya pikir ini komitmen kita bersama. Iya. Kita harus dukung gitu. Pak Yuki, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.